Selamat siang, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana tata kelola TI yang efektif terintegrasi dengan manajemen risiko di seluruh perusahaan untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan operasional bisnis dari sisi satu. Jadi kalau ngomongin tata kelola TI dan manajemen risiko, intinya tuh bagaimana perusahaan bisa pakai teknologi kita dengan terarah, aman, dan selaras dengan bisnis. Jadi biar TI ini efektif ada 3 hal utama, itu pertama struktur, proses, dan mekanisme organisasional. Pertama, dari segi struktur itu lebih ke siapa yang bertanggung jawab dalam TI. Misalnya ada IT Steering Committee, CIO Chief Information Officer, dan tim keamanan TI. Mereka ini yang menentukan arah, jadi mereka tuh krusial, itu penting dalam menentukan strategi TI supaya nggak salah-salah dan tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kedua itu yaitu proses. Nah, kalau ini lebih ke gimana cara kerja dan pengambilan keputusan TI. Ada perencanaan strategis, manajemen portofolio TI, dan risiko. Tujuannya supaya investasi dia itu efektif, jadi nggak buang duit gitu. Ketiga, mekanisme relasional ini penting banget karena seringkali TI dan bisnis jalan sendiri-sendiri. Dengan ada komunikasi yang baik, training bersama, dan koordinasi antar tim, maka semua pihak tuh bisa sejalan gitu, bisa satu visi misi dalam mengelola teknologi. Jadi kalau ketiga elemen ini dijalankan dengan baik, hasilnya ya TI-nya jadi nyaman, bisnis lebih stabil, supaya bisa dikelola dengan baik dan perusahaan bisa lebih sukses. Jadi intinya bukan cuma soal teknologi aja, tapi bagaimana TI itu dikelola, dikomunikasikan dengan strategi bisnis supaya semuanya jalan bareng. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai bagaimana arsitektur kepatuhan yang luas dan konsisten dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Di era bisnis yang semakin kompleks, regulasi terus berkembang dan perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat. Kepatuhan yang kuat bukan hanya tentang memenuhi aturan, tapi juga tentang menciptakan peluang yang strategis. Keunggulan dari arsitektur kepatuhan yang konsisten dan adaptasi yang lebih cepat dapat membuat perusahaan memiliki sistem kepatuhan yang terstruktur, dapat lebih mudah dan cepat menyelesaikan diri tanpa mengganggu operasional. Lalu, efisiensi operasional pengurangan biaya. Dengan memiliki satu sistem kepatuhan yang terintegrasi, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan aturan secara terpisah. Ini menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. Arsitektur kepatuhan yang baik membantu perusahaan memiliki alur kerja yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memungkinkan deteksi risiko lebih awal dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Jadi, arsitektur kepatuhan yang luas dan konsisten bukan sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan mengelola kepatuhan dengan baik, perusahaan tidak hanya menghindari risiko, tetapi juga dapat memanfaatkan regulasi untuk memperkuat posisi mereka sendiri yang ada di industri. Terima kasih. Saya akan membahas mengapa keamanan IT atau IT security merupakan komponen kritis dalam IT governance serta peran eksekutif bisnis dalam memahaminya. Yang pertama, pentingnya IT security dalam IT governance. IT governance bertujuan untuk mengelola dan mengontrol penggunaan teknologi informasi dalam bisnis agar sesuai dengan regulasi dan tujuan strategis perusahaan. Salah satu aspek utama dari IT governance adalah IT security, yang berfokus pada perlindungan sistem, data, dan infrastruktur dari ancaman seperti serangan cyber, kebocoran data, serta akses yang tidak sah. Tanpa keamanan IT yang baik, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial, kehilangan reputasi, serta dampak hukum akibat kebocoran data pelanggan atau kegagalan sistem. Yang kedua, peran eksekutif bisnis dalam IT security. Keamanan IT bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi juga manajemen eksekutif. Para eksekutif bisnis harus memahami risiko keamanan IT agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait investasi teknologi, kebijakan keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, Sarbanes-Oxley Act, dan standar lainnya. Mereka juga harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur keamanan, seperti pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, enkripsi data, serta sistem pemantauan ancaman cyber. Dampak dari IT security yang baik dalam IT governance adalah melindungi aset bisnis dari serangan dan kebocoran data, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan data mereka, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur keamanan dan privasi data, dan yang terakhir, mengurangi resiko gangguan operasional akibat serangan cyber. Oke,
Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran mekanisme relasional dalam EGIT. Yang pertama, menjembatani kesenjangan antara IT dan bisnis. Mekanisme relasional membantu mengurangi jurang komunikasi antara manajemen dan IT dan pemangku kepentingan bisnis. Mereka menciptakan forum dan kesempatan di mana kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi, mendiskusikan prioritas, dan menyusun strategi bersama. Contohnya, IT Steering Committee yang terdiri dari eksekutif IT dan perwakilan unit bisnis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan. Melalui mekanisme seperti pertemuan rutin, workshop, dan sesi pelatihan bersama, mekanisme relasional mendorong partisipasi aktif dan membangun kemitraan. Ini membantu menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan dan tantangan organisasi. Contohnya, sesi cross-functional training. Yang ketiga, memfasilitasi dialog strategis dan pertukaran pengetahuan. Mekanisme relasional juga mencakup aktivitas seperti dialog strategis dan berbagi pengetahuan yang memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan data teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks bisnis secara luas. Contohnya, forum diskusi strategis atau strategic dialogue. Yang terakhir, menyelaraskan insentif dan reward. Pengaturan insentif yang sesuai, misalnya penghargaan atau bonus, untuk mendorong kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama antara IT dan unit bisnis juga termasuk mekanisme relasional. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki motivasi yang sama untuk mencapai target strategis perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan ilustrasi mekanisme relasional. Yang pertama di atas adalah struktur IT, misalnya komite, peran, dan struktur organisasi IT. Yang kedua adalah proses IT, perencanaan, monitoring, evaluasi, pengumpulan keputusan strategis. Yang terakhir, mekanisme relasional, yaitu komunikasi dua arah, partisipasi stakeholder, dialog strategis, cross-training, dan rewards. Nah, untuk lebih jelas ya, kalau struktur IT yang paling atas itu mencakup elemen formal seperti komite pengarah, peran CIO, dan pembagian tugas. Untuk yang kedua, proses IT, itu mendefinisikan prosedur formal seperti perencanaan strategis, monitoring proyek, dan evaluasi kerja IT. Dan yang terakhir, mekanisme relasional merupakan lem yang menghubungkan kedua elemen tersebut melalui komunikasi, kolaborasi, dan interaksi informal yang membangun kepercayaan dan keselarasan antara IT dan bisnis. Oke, sekarang saya akan menunjukkan contoh penerapannya di organisasi, yaitu yang pertama, komite strategi IT. Yang kedua, program rotasi pekerjaan. Yang ketiga, portal pengetahuan bersama, intranet. Yang terakhir, insentif kolaboratif, seperti bonus atau penghargaan bagi tim yang berhasil mengimplementasikan proyek IT. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan proses penting dalam tata kelola IT perusahaan. Tata kelola IT perusahaan mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan IT selaras dengan tujuan bisnis, mengoptimalkan nilai dari investasi IT, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan IT. 1. Perencanaan strategis IT. Menyusun rencana strategis IT yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, menentukan kebutuhan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung bisnis. Yang kedua, pengelolaan portofolio IT. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan proyek IT berdasarkan nilai bisnisnya. Memastikan investasi IT memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko IT. Mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan IT, penerapan kebijakan mitigasi risiko seperti backup data, keamanan cyber, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, manajemen kinerja IT. Mengukur efektivitas dan efisiensi layanan IT dalam mendukung operasional bisnis, menggunakan key performance indicator untuk mengevaluasi kinerja sistem dan pelayanan IT. Yang kelima, pengelolaan layanan IT. Menerapkan framework seperti ITIL untuk memastikan layanan IT berjalan optimal, memastikan bahwa layanan IT memenuhi kebutuhan pengguna dan perusahaan. Yang keenam, manajemen kepatuhan dan regulasi. Memastikan bahwa sistem IT mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, misalnya ISO 27001 untuk keamanan informasi. Mengelola audit IT secara berkala untuk menilai kepatuhan dan efektivitas kebijakan IT. Kesimpulannya adalah, dengan menerapkan proses-proses tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa IT dikelola dengan baik, memberikan nilai yang optimal, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berikut adalah diagram alur yang menggambarkan proses penting dalam tata kelola IT perusahaan. Struktur penting dalam tata kelola perusahaan IT.
Tata kelola IT adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk memastikan bahwa IT dalam suatu perusahaan digunakan secara efektif dan efisien guna mendukung tujuan bisnis. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip tata kelola IT. Yang pertama ada keselarasan strategis, yaitu TI atau IT harus mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, manajemen risiko, yaitu mengelola dan mengurangi risiko IT. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya secara efektif, yaitu optimalisasi sumber daya IT. Yang keempat, ada penyampaian nilai, memastikan IT memberikan manfaat yang maksimal. Yang kelima, ada pengurangan kinerja, yaitu memantau efektivitas IT dalam mendukung bisnis. Selanjutnya, ada struktur tata kelola IT. Yang pertama, ada Dewan Direksi, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan strategis. Yang kedua, ada Komite IT, yang tujuannya untuk mengawasi dan memberikan aturan kebijakan IT. Yang keempat, ada manajemen IT. Mereka bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan strategi IT. Yang keempat, ada pemilik proses bisnis, yaitu memastikan integrasi antara IT dan proses bisnis. Yang kelima, ada tim keamanan IT, menjaga keamanan informasi dan infrastruktur. Yang terakhir, ada tim operasi IT. Mereka mengelola operasional IT sehari-hari. Berikut adalah diagram struktur tata kelola IT.